Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. Morning, sir. How are you for today? Okay, today for so very well. So for us to listen for today, let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then let's begin with praying berdoa dimulai. Okay, right. Gimana hari ini? Hadir semua? Ada yang ini Pak, soalnya ada jasa. Oke, baik. Yang lain ada semua kan? Raisa. Kenapa? Itu Bapak sekalian absen aja ya. Sudah pelajari. Aira dua. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, untuk di materi ini kita akan mempelajari materi terkait dengan AI, yaitu artificial intelligence atau yang biasa kalian tahu itu kecerdasan buatan, ataupun kalau bahasa Indonesianya itu KA, kecerdasan artifisial. Coba perhatikan ke depan. Bahasa. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengaplikasian dan juga kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan kecerdasan artifisial, bagaimana cara kita mengoperasikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita berkolaborasi terkait dengan kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu yang pertama bagaimana kita memahami cara mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial. Selanjutnya bagaimana cara kita mengaplikasikan AI untuk menyesuaikan permasalahan sehari-hari. Kemudian berkolaborasi dalam merancang proyek berbasis AI. Jadi nanti kita akan membuat sebuah proyek, bagaimana proyek itu kita berbasisnya itu adalah AI. Oke, contoh selanjutnya menunjukkan keterampilan komunikasi, berpikir kreatif dan berkolaboratif melalui proyek. Jadi proyek yang akan kita buat nantinya bagaimana kita mengkomunikasikannya dan juga bagaimana kita berpikir kritis dan juga kreatif, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu apa 4 komponen dasar dalam berpikir komputasional. Yang pertama komposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat algoritma. Jadi seperti sebelumnya yang Bapak sampaikan, 4 komponen dasar ini yang akan kita terapkan di AI nantinya. Jadi kalau sudah paham terkait dengan 4 komponen ini, bagaimana kita membuat proyek yang berbasis AI itu akan dapat. Oke, itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita ke depan. Oke, sebelum masuk ke sana,
dengan AI? Ada yang tahu apa itu ya? Berapa kalian tahu aja? Kecerdasan buatan. Oke, itu mungkin bahasa lainnya ya. Ya. Gimana? Otak robot. Otak robot boleh. Ada lagi lain. Ada. Kepintaran teknologi. Oke, boleh. Ada lagi. Jadi untuk itu kita harus memasukkan terlebih dahulu data ke dalam AI itu. Data yang dari mana? Apa yang kita butuhkan? Nah, misalkan di sini ingin kita masukkan data-data siswa. Jadi seluruh data siswa kita masukkan atau kita inputkan ke dalam sistem. Kemudian harus rinci datanya dari nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, sampai alamat, sampai detil-detilnya kita harus memasukkan ke dalam sistem. Supaya kenapa? Semakin lengkap data, maka sistem itu semakin pintar ya. Kalau tidak lengkap, ya sistemnya itu masih kurang. Ada yang pernah mencoba AI? Kalau Bapak bilang salah satu contoh, pasti pernah Pak. Iya, itu dia. Salah satu penerapan ataupun contoh yang bisa kita yang sehari-hari kalian tidak gunakan adalah ChatGPT. Ataupun yang lain ada yang tahu? Apa? Lain, Copilot ini minta AI bisa, Google itu masuknya ke ini dia. Mesin pencari ataupun mesin learning. Ada. Karena tak ada ketentuan. Kalau ada ketentuan bisa. Kalau terkait dengan AI, kita harus pahami apa? Pemrograman. Kalau paham pemrograman, alur pemrograman sudah paham, dan paham buat terkait dengan aplikasi dan lain sebagainya. Oke, ini terkait dengan pengertian AI. Next, kita masuk ke pengoperasian AI. Oke, bagaimana cara kita mengoperasikan AI? Caranya, yaitu yang pertama, kalau berdasarkan definisinya, yaitu proses menjalankan dan juga mengatur sistem AI. Nah, ini awalnya kita mengoperasikan AI itu, kita harus mengatur sistemnya terlebih dahulu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita masukkan datanya, kita masukkan input data-data, semua data yang kita perlukan ke dalam sistem supaya dia belajar bagaimana dia data-data tersebut. Ini contoh-contoh dalam pengoperasian AI. Chatbot, asisten virtual, ada tuh chatbot. Apa chatbot? Ya, contohnya Shopee. Kalian ini chat ke penjualnya, pasti akan muncul chat pertama kan? Nah, selamat dia bilang selamat datang ini itu sebagainya, itulah yang dinamakan dengan chatbot. Nah, chatbot itu dia terprogram. Apa yang kita input itu yang dia balas. Misalkan nih, kalau kita harus tentukan terlebih dahulu kalau chatbot. Misalkan input kita membuat halo, kita harus buat dia nih pengenalannya. Kalau kita bilang halo, dia harus bilang apa? Halo juga. Apa tuh? Ya, perintah. Contohnya misalkan, buatkan saya sebuah video
sampai dengan detail, harus detail. Kalau untuk kita mendapatkan hasil yang lebih bagus, promptnya itu harus detail. Jangan cuma buatkan saya video pembelajaran. Nah, selesai. Nanti dia nggak tahu. Selesai ada nanti videonya, cuma dia nggak spesifik, general nanti hasilnya. Kenapa? Karena ya, prompt yang kita inputnya itu masih umum. Nah, kemudian setelah kita masukkan input dari promptnya, maka buat outputnya. Nah, seperti Bapak bilang tadi, outputnya ada nih. Dan dapat outputnya dari ChatGPT. Oh, kurang nih. Ada yang kita ingin tambahkan. Hasil apa? Langkah terakhir, evaluasi hasil. Kita evaluasi hasilnya. Oh, hasilnya masih kurang nih. Maka kita tambahkan prompt tambahan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, ini terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan untuk pengaplikasian AI itu beragam. Ada banyak bisa diaplikasikan dari dunia pendidikan, industri, kesehatan, apalagi yang lain, pertambangan, banyak. Pembelajaran masuk ke pendidikan. Oke, contoh di pendidikan di sini yaitu pembelajaran adaptif ataupun pembuatan soal otomatis. Kalian pernah suka quizzes? Bisa. Quizzes bisa kita buat memanfaatkan di AI. Di quizzes ada AI kalau sekarang. Bisa kita buat soal otomatis. Kita masukkan promptnya di situ, buatkan saya soal 5 butir soal tentang materinya apa. Kemudian maka nanti kalau selesai dia akan keluar beberapa contoh soal. Nanti kita tinggal pilih mau soalnya yang bagaimana. Ini kalau untuk dunia pendidikan, kesehatan sekarang ada paling mudah lah, otomotif. Kalau otomotif, pabrik sekarang itu banyak yang menggunakan AI. Makanya untuk pekerja di otomotif itu sudah menipis. Kenapa? Sudah banyak dimanfaatkan AI. Dari pengoperasi yang membuat rangka mobil, mesin mobil. Paling nanti dia akan menyerahkan ke manusia hasil akhirnya. Bagaimana hasilnya? Apakah sesuai? Dapat pengguna dapat menulis teks. Pengguna dapat menambahkan isi hadiah tanpa masa dihakimi. Dia tidak perlu sebagai psikiater. Ya, selesai. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ataupun menanggapi dari kelompok satu? Boleh ada kesimpulannya, Pak? Ya, itu bisa digunakan sebagai teman cerita. Jadi nggak perlu psikiater. Ada dampak negatifnya dong. Dampak negatifnya mau AI bukan sih. Dampak negatifnya Itu kan misal AI kan sering mengiyakan pendapat usernya. Jadi kalau disering diiyain nanti bisa terbawa makin emosional. Jadi disaranin mending pergi ke psikiater. Jangan terlalu bergantung sama AI. ini cuma kenapa ya? Ada lagi ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke berdoa. Oke. Berhubung waktu kita sudah habis, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita cukup satu kelompok saja yang maju. Nanti next kita akan maju ke kelompok yang belum maju ya. Oke, ada yang mau mengambil kesimpulan dari hari ini? Oke, silakan. AI itu sebenarnya bagus, cuma jika disalahgunakan maka dia akan buruk. Belum. Jadi yang lain mau ambil kesimpulan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada apa? Jadi kesimpulan yang Bapak dapatkan Bapak dari kajian hari ini, yang pertama dalam penggunaan media sosial itu kita harus memperhatikan etika. Oke. Nah, selanjutnya data pribadi itu harus dijaga. Nah, dalam berinteraksi dengan AI itu kita harus tetap mengedepankan manusia adalah pengontrol. Jangan kita lepaskan kontrol itu ke AI. Oke, paham? Paham. Itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan ini. Dan kelompok yang belum maju, nanti kita akan melanjutkan di minggu depan. Untuk hari ini